Sudah terlambat. Retreat sudah ditutup kok baru ngomong kalau surat perintah dari Ibu Ketum itu palsu. Aneh banget kan? Halo kawan-kawanku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan tadi sudah aku singgung, jadi yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ya, perubahan sikap yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan terkait acara retreat di Magelang menjadi tanda tanya besar. Bagaimana tidak, awalnya muncul surat instruksi harian agar kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda acara retreat di Magelang. Tidak lama kemudian ada pernyataan resmi dari DPP PDI Perjuangan bahwasanya Bu Mega tidak pernah melarang kadernya ikut retreat. Nah, ini kan jadinya aneh, benar gak? Nah, semenjak muncul surat instruksi harian tersebut, banyak sekali petinggi dari kader PDI Perjuangan yang mendatangi kediaman Ibu Mega. Ada nama-nama seperti Said Abdullah, kemudian Bambang Pacul, Komarudin, Pramono Anung, Rano Karno, Ahmad Basara, Yasona Lauli, dan beberapa kader lainnya. Jadi kedatangan mereka itu adalah untuk memastikan kebenaran dari instruksi surat yang dikeluarkan tepat di hari penahanan Sekjen PDIP atau sehari sebelum acara retreat kepala daerah di Magelang itu dimulai. Nah, setelah mendapat kepastian, Pramono Anung dan beberapa kepala daerah lainnya pun kemudian ikut retreat. Jadi ini semakin mengkonfirmasi bahwasanya instruksi harian yang disampaikan melalui surat itu tidak sesuai dengan keinginan atau pemikiran Bu Mega. Ya, meskipun ada juga kepala daerah yang tidak ikut retreat karena mereka hanya berpedoman pada surat yang dikira asli, padahal palsu. Surat yang dikira asli padahal palsu. Nah, palsu yang saya maksud di sini adalah Gimana terkait nih, gimana? instruksinya. Jadi instruksi itu dilakukan secara tiba-tiba dan kilat. Ya, saya sih curiga instruksi itu tanpa melalui diskusi panjang dan koordinasi dengan Bu Mega. Duh. Ya, kalau soal tanda tangan kan itu gampang saja. Tapi soal blunder pada isi surat tersebut atau instruksinya, tidak mungkin PDI Perjuangan kemudian melakukan klarifikasi. Ya karena apa? Ya karena memang surat itu dikeluarkan resmi oleh PDIP. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang menginisiasi instruksi surat tersebut? Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ya, kalau menurut saya yang jelas surat itu dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin memanfaatkan penahanan Sekjen Hasto Kristianto oleh KPK. Jadi mumpung Pak Sekjen ditahan, maka dibuatlah instruksi harian melalui surat resmi agar kepala daerah menunda retreat dan seakan-akan itu adalah mewakili Bu Mega. Padahal ya, mereka ini adalah menurut saya kelompok yang tidak mewakili Bu Mega. Justru dengan adanya surat itu, Bu Mega malah terkesan diadu domba dengan Presiden Prabowo. Kan itu yang terjadi di media sosial. Nah, kalau itu yang terus-terusan terjadi, terus siapa yang senang? Ya jelas Raja Konoha lah. Dan semua itu terkonfirmasi dengan pernyataan dari PDIP bahwasanya Ibu Mega tidak pernah melarang kepala daerah ikut retreat. Bahkan setelah ada pertemuan bolak-balik di kediaman Bu Mega ya, beliau itu malah mengutus Pramono Anung untuk ikut retreat di Magelang. Nah, jadi siapakah inisiator pembuat surat instruksi itu? Dalam kasus ini ya, saya tidak bisa menyebutkan nama. Tapi saya bisa pastikan bahwa inisiatornya adalah kelompok yang anti Puan Maharani dan tidak suka melihat PDIP terlalu kuat di bawah kepemimpinan Bu Mega. Ya, sekarang kalau terlalu kuat, otomatis PDIP semakin susah untuk digoyang. Kan itu yang terjadi. Makanya mereka itu tidak suka. Mereka maunya itu PDIP seperti pohon beringin yang bisa mudah untuk disetir atau diatur. Jadi di internal PDIP sendiri memang terdapat beberapa kelompok. Bahkan ada kelompok yang ingin agar Pak Jokowi itu jadi ketum PDI Perjuangan. Ya, tapi sayangnya Jokowi sudah keburuan dipecat. Karena apa? Karena dianggap berkhianat. Bentar, kalau masalah itu dipermasalahkan, saya juga akan memberikan pertanyaan nih. Kalau memang itu benar-benar terbukti kalau instruksi dari Ibu Megawati itu palsu, kenapa kok klarifikasinya itu setelah retreat sudah berjalan beberapa hari dan bahkan jatuhnya ini sudah selesai, sudah ditutup, sudah selesai lah acara retreat ini. Kenapa baru saat ini? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya nih? Saya juga curiga juga dong gitu loh. Karena tadi kakaknya ini curiga, saya juga bisa curiga. Kalau ada pertanyaan, mengapa seakan-akan instruksi tersebut baru dikeluarkan setelah penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan, setelah penahanan Sekjen DPP PDI Perjuangan? Saya ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan,
masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. Saat yang bersamaan, memang pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud. Tetapi mohon maaf dengan sebesar-besarnya bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud, DPP PDI Perjuangan selaku induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud. Ini dari pusat PDIP justru mengatakan alasan kenapa kok dikeluarkannya baru ketika Pak Hasto itu ditahan gitu. Katanya karena sampai detik itu PDIP tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut. Kok bisa tidak mendapatkan informasi ya? Kok bisa? Apa kira-kira mungkin nggak tuh kalau tidak mendapatkan informasi? Kok mintanya apa? Mintanya dikasih informasi rundown-nya secara full gitu kah? Atau bagaimana? Masa sudah 3 hari baru bergabung ya kan? Tapi ada juga yang tidak bergabung. Terus tadi malah katanya itu surat instruksi palsu lah. Padahal ini diakui sama PDIP sendiri kalau itu memang dikeluarkan dari pusat. Itu gimana, yang bener ini yang mana gitu loh. Dan selain itu kalau kita bicara soal retreat yang katanya instruksinya itu palsu, masa iya konfirmasinya telat? Pertama itu ketika retreat sudah berakhir. Kemudian kedua, kok bisa nih para anggotanya menurut gitu loh? Apakah tidak dikonfirmasi dulu sama Ibu Ketum? Padahal saya dengar-dengar nih ya dari ada Pak Pram, ada beberapa kader PDIP yang bolak-balik bertemu dengan Ibu Megawati dalam agenda untuk menanyakan bagaimana kelanjutan retreat ini. Bukan artinya di internal PDI Perjuangan sendiri ada dua idealisme yang berbeda. Pertama, terkesan memboikot, tapi kemudian belakangan akhirnya datang ke retret. Tanpa kejadian ini pun semua orang tahu. Ya? Ada orang yang mengatakan ada kubu Mbak Puan, ada kubu Mas Nanan, ada kubunya Ibu Mega, beda lagi dan lain-lain. Dulu ada yang menyebut kubu Jokowi, itu kan perbincangan di publik. Dan tanpa kasus ini pun perbincangan itu ada. Sebenarnya kan bisa terlihat gini loh, pada saat ditunjuknya jubirnya siapa. Dalam konteks politik ya, kalau secara hukum tentu saja pasti Bang Roni ya. Tapi ketika dipilihnya adalah Ahmad Basarah, menurut saya di situ memperlihatkan kalaupun ada faksionalisasi, PDI ingin menempatkan persoalannya lebih secara proporsional, kooperatif, dan bukan dalam konteks berseberang-seberangan apalagi perang. Mas bisa tahu lah kalau nama-nama lain yang cenderung akan lebih keras. Meledak-ledak. Meledak-ledak. Saya membayangkan jubirnya itu Adian. Nah, saya nggak ngomong tapi nama yang pertama keluar itu. Bos, apakah benar dalam kubu Banteng sedang terpecah? Ya, betul sekali. Ada 2 kelompok, di dalamnya kelompok Puan dan Prananda. Kelompok Prananda ada si Hasto, si Torus, Ardian, dan Masinton. Mereka ini sudah memalukan kandang Banteng. Sedangkan kelompok Puan, yang saya tahu hanya ada Bambang Pacul. Oh. Kalau menurut bos, saran yang harus diberikan kepada Partai Banteng seperti apa? Saran saya, orang-orang yang berada dalam kelompok Prananda harus dipecat. Bila perlu Prananda dikeluarkan juga dari Banteng. Karena mereka sudah merusak marwah partai tersebut. Puan dan Bambang Pacul masih dalam koridor cara-cara berpolitik mengedepankan demokrasi. Mereka santun. Beda sama kelompok Prananda, ngaku demokrasi, teriak Samsul, Belimbing Sayur, dan Mulyono parah sekali. Meskipun Prananda adalah putra dari Megawati. Jadi tegakkan demokrasi yang sebenarnya, jangan salahkan kelompok lain terus, tidak sadar partai sendiri di dalamnya hancur. Isunya Bambang Pacul juga keluar atau dipecat dari Banteng? Oh iya betul, isunya begitu. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan Bambang Pacul sudah benar. Karena dia tidak mau demokrasi makin hancur. Dan ketakutan Banteng sama Bambang Pacul adalah,
Lama-lama Banteng akan dipacul terus. Hahaha. Nah, teman-teman, ketika kita tadi baru saja ya mendengarkan, ternyata ada yang menafsirkan kalau instruksi itu palsu. Tapi dengan adanya hal semacam ini nih ya terjadi di internal PDIP, justru saya jadi ingat kalau dulu itu pernah ada yang mengatakan internal PDIP itu sedang kondisinya tidak baik-baik saja. Dan justru dengan adanya kejadian ini, itu semakin memperkuat dan semakin memperjelas kalau ternyata memang kondisinya PDIP itu ya emang nggak baik-baik aja ya. Adalah kemudian narasi bahwa kok nurutnya sama ketua umum partai bukan sama presiden. Nah ini kan juga jadi pertanyaan sebetulnya, menyikapi itu bagaimana Bang sebagai kader PDI Perjuangan juga, tapi juga kepala daerah juga. Bang Masinton sendiri seperti apa sih? Komunikasi dengan pemerintah kan toh berjalan baik. Bahwa kita tidak melakukan pembangkangan, tidak dalam konteks itu. Bahwa secara politik, organisasi partai politik, PDI Perjuangan mengeluarkan sikap terhadap ketidakadilan dan politisasi hukum yang dilakukan oleh KPK umpama di situ. Ini kan hal yang berbeda ya dengan pemerintahan gitu ya. Nah, ketika kami menyikapin itu kan bukan berarti kami tidak setuju dengan pelaksanaan retreat. Kita ini sistem presidensial. Kita harus menjaga seluruh program-program presiden di pusat hingga ke daerah. Dan kemudian Justru itu. Kalau taat sama program pemerintah pusat harusnya ikut retreat, ya kan harusnya. Ya memang sih Bung Masinton itu ikut, meskipun terlambat ya, tapi beliau ikut. Cuma yang menariknya beliau mengatakan yang dilakukannya oleh Bung Masinton bersama dengan rekan-rekan PDIP tidak ikut retreat atau telat ikut retreat ini, katanya bukan sebuah pembangkangan. Oke, bukan sebuah pembangkangan. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Aku tahu ibu marah, aku tahu ibu sedih, aku juga tahu ibu kecewa. Tapi ya dari kejadian ini kita itu jadi tahu betapa tertekannya Pak Jokowi saat jadi presiden 10 tahun kemarin. Jadi kalau ada yang bilang sekarang presidennya 2, kayaknya yang presidennya 2 kemarin deh. Nebeng jadi presiden karena kemarin mungkin kurang jadi presiden karena pas nyalon sendiri jadi presiden kalah gitu ya. Jadi nebeng jadi presiden waktu Pak Jokowi jadi presiden lah, kan semua harus tunduk sama dia, iya kan? Nyampe kan ya logikanya. Gimana kemarin tertekannya Pak Jokowi dan akhirnya Pak Jokowi membangkang, nah disitulah meledak, diserang tuh habis-habisan Pak Jokowi. Padahal sebelum-sebelumnya dibela mati-matian itu Pak Jokowi. Ya kalian lihat sendiri aja lah ya, jejak digital itu gimana para kader-kader PDIP itu kalau lagi belain Pak Jokowi. Bahkan Bu Mega sendiri bilang Pak Jokowi ini kasihan loh, kurus karena mikirin rakyat. Jadi yang dulu Ibu Mega pernah mengatakan hal itu memang. Presidennya 2, sekarang apa kemarin? Dia mengatakan kalau ternyata nih ya dari adanya hal semacam ini yang terjadi nih ya, keputusannya PDIP untuk menunda retreat ini itu semakin membukakan mata kita kalau ternyata dulu itu bisa jadi nih Pak Jokowi ditekan habis-habisan oleh PDIP. 2 kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Bagus Pak. Bagus banget. Bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Bapak ini harus nurut sama rakyat, harus menjalankan tugas dari rakyat, bukan nurut sama partai. Karena Bapak ini eksekutif, Bapak ini kepala daerah. Jika sudah terpilih rakyat, maka pertanggungannya kepada rakyat. Terus harus sejalan dengan pemerintah pusat. Beda dengan DPR. DPR kan ada fraksi kan harus mengikuti keputusan dari partai. Apa yang dilakukan harus ikut partai. Kalau kepala daerah enggak. Beda cerita. Dan Bapak kalau keluar dari partai Bapak tetap jadi bupati. Tapi kalau Bapak keluar dari bupati, Bapak jadi petugas partai, mau ngapain? Ya kan? Saya sepakat. Semoga
kader-kader yang lain dari partai Bapak mengikuti jejak Bapak. Iya, Respect. ini menarik teman-teman. Dari tadi kita bicara soal retreat kepala daerah. Ini menariknya ada 2 kepala daerah dari PDIP nih yang melawan perintah dari Ibu Ketum untuk menunda retreat, alias dia berarti mengikuti retreat dari awal. Memang adalah beberapa kepala daerah yang tidak menggubris apa yang diperintahkan oleh Ibu Ketum dan lebih memilih untuk mengikuti aturan pusat. Ini kemudian ada informasi kalau 2 kepala daerah nih yang ikut retreat dari awal bahkan sampai rela pindah partai katanya. Rela pindah partai. Ini bukan kali pertama teman-teman. Sebelumnya di Pilpres kemarin ada juga nih tokoh yang menurutku sangat vokal gitu ya, cukup vokal lah bisa dikatakan. Itu juga memilih untuk tidak berada di PDIP lagi memilih untuk tidak bersama dengan PDIP lagi. Kalau hal itu alasannya gara-gara beliau memang pengen total mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, dan beliau melihat sosoknya Pak Jokowi ini orang yang menjadi penerusnya Bung Karno. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan. Semoga PDI Perjuangan mendapatkan kader yang lebih baik, lebih loyal, lebih profesional, dan lebih berkualitas dari saya. Saya mohon pamit. Di 2024. Terima kasih. Saya mengikuti Pak Jokowi. Siap, sukses Bang. Saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya Ibu. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal ada Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini ada satu lagi. Jadi 2 tokoh ini memilih tidak bersama dengan PDIP. Bedanya yang satu ini mengundurkan diri, yang satu ini dipecat oleh PDIP. Dipecat cuma gara-gara apa? Ketemu sama Pak Joko Widodo. Aneh bukan? Padahal kinerjanya harusnya menjadi pertimbangan gitu kan. Itu tidak digubris oleh Ibu Ketum. Pokoknya siapapun itu yang dekat dengan Pak Joko Widodo dan itu kader PDIP, pecat saja. Rasa-rasanya seperti itu tuh kalau bisa dibahasakan teman-teman ya. Nah kemudian menarik lagi. Nah gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya sobat-sobatku? Silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.